أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu, selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Mengembangkan EQ merupakan salah satu komponen kecerdasan manusia dalam menghadapi dan menyikapi kesulitan, mengubah hambatan menjadi peluang, sekaligus menemukan solusi. Mereka yang memiliki EQ tinggi adalah orang yang mampu mengatasi kesulitan dengan baik. Intinya, mempersiapkan anak kita agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mandiri. Apakah anak-anak itu sudah memiliki kemampuan ini, atau sudahkah kita sebagai orang tua memilikinya? Anak harus dilatih mampu mengatasi kesulitan, membuatnya tidak mudah putus asa, tidak mengalami depresi saat menghadapi persoalan. Berhati-hatilah jangan sampai melakukan kesalahan dalam pengasuhan. Berikut ini kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengasuhan. 1. Banyak memberi bantuan dan servis atas semua kebutuhan anak. Orang tua jangan lalai mengajarkan adab, etika, dan kemandirian pada anak. Jangan sampai anak menjadi generasi yang selalu mendapat pelayanan dan bantuan lengkap di rumah sampai tidak berdaya saat harus berhadapan dengan kondisi sosial sekitar. Ajarkan life skill dari paling sederhana hingga kompleks sedini mungkin sesuai tahapan usia, namun tetap lakukan pengawasan dan arahan penuh serta adanya contoh dan keterlibatan orang tua. Yang kedua, jangan over protektif. Rasa sayang dan kekhawatiran berlebih membuat anak terasa hidup dalam sangkar emas. Tidak perlu selalu hadir menjadi penolong ketika anak menghadapi masalah.
Bila orang tua selalu membantu, bisa membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah, baik fisik, mental, atau spiritual, tentu saja mempengaruhi ketangguhannya. Yang ketiga, jangan lupa melatih dan mengajarkan emosi dan pengendalian diri. Seringkali orang tua mengabaikan tugas untuk mengenal emosi yang muncul dalam interaksi anak dengan lingkungannya. Anak akhirnya tidak mampu menguasai dan mengelola emosinya. Pengolahan emosi yang kurang baik membuat anak kesulitan melakukan pengendalian dirinya. Akibatnya saat ini terjadi akan muncul agresivitas verbal maupun psikis yang memberi dampak negatif pada lingkungannya. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Hal ini juga sebagai bagian dari pembelajaran pengendalian dari anak. Dengan belajar memilah antara kebutuhan dan keinginan, sesungguhnya anak sedang belajar menentukan prioritas dan mengalkulasi. Hal ini sekaligus mengajari anak menentukan keputusan. Tentu orang tua bahagia bila anak memiliki keberanian dalam membuat keputusan, tidak tergantung, tidak menjadi pribadi yang manja dan mampu menunda keinginannya. Saat anak sudah memahami kebutuhan dan keinginan ini, dorong anak mewujudkannya melalui proses. Misal ingin mainan, boleh, tapi asalkan anak membelinya sendiri. Arahkan anak untuk berpikir bahwa dia harus menabung dan menyiapkan uangnya untuk membeli barang yang diinginkan. Yang kelima, ajarkan anak menghadapi masalah dan mengatasi kesulitan dengan sendiri. Membiasakan anak melalui proses untuk mendapatkan kebutuhan atau keinginannya merupakan kewajiban. Biarkan mereka merasakan sakitnya kecewa, terjatuh, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, serta mengatasi sakit hati. Jangan selalu membuat segala sesuatu mudah sehingga mereka tidak pernah merasakan arti berjuang untuk menghadapi kesulitan. Hal ini diharapkan menjadi bagian dari proses untuk membentuk ketangguhan emosi mereka. Biarkan anak-anak tahu bahwa kehidupan ini memiliki siklus antara gagal, sukses, sedih, bahagia, kaya, dan miskin. Saat mereka jatuh, awasi saja dan dorong mereka bangun sendiri agar mereka tahu sakitnya jatuh serta bagaimana cara untuk bangun. Latihlah anak, persiapkan mereka menjadi mandiri. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Jangan sampai anak-anak menjadi beban bagi orang lain ketika kita tidak bersama mereka lagi. Yang kelima, tanamkan agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melindungi. Tanamkan itu pada anak dan jangan sampai penjagaan berlebihan atas nama cinta dan sayang orang tua mengabaikan bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga. Bila ikhtiar sudah dilakukan, cukuplah tawakal kepada Allah atas keselamatan anak agar mereka pun bisa lebih tenang dan siap dalam menghadapi apapun. Karena meyakini Allah menjaga mereka, hal ini nantinya akan membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan siap menghadapi hidup karena memahami qadarullah atau sunnatullah dengan baik. Rumus menarik terkait dengan EQ adalah K plus T sama dengan H. K merujuk pada kejadian, T adalah tanggapan, dan H adalah hasil. Maksudnya, kejadian yang menimpa kita, hasilnya tergantung pada tanggapan kita. Bisa merespon dengan dramatis, taktis, atau strategis. Ini bermanfaat melatih otak menyikapi emosi.
Ada 3 tipikal manusia dalam ranah EQ, yakni 1. Kuiter, bila menghadapi kesulitan cenderung mundur, putus asa, bahkan mengabaikannya. Yang kedua adalah kamper, punya keberanian menangani hambatan namun terlalu banyak pertimbangan sehingga stagnan. Yang ketiga, klimber, mampu melihat peluang, berani menghadapi resiko dan yakin selalu ada solusi di balik kesulitan. Berapa hal yang juga mempengaruhi EQ adalah daya saing, kreativitas, perbaikan diri, dan ketekunan. Memang sudah menjadi tugas orang tua untuk mendidik generasi cerdas, tapi juga tangguh dan berakhlakul karimah. Apapun peristiwa dan kejadian yang terjadi, ajarkan anak-anak untuk memaknainya dengan bijaksana. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini pada surat An-Nisa ayat 9, mudah-mudahan generasi-generasi kita, keluarga besar kita, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala generasi-generasi yang robbani, generasi-generasi yang kuat iman dan takwanya, sehingga mampu untuk menciptakan suasana kedamaian, suasana yang nyaman, suasana yang harmonis, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan, keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti, dan terhindar dari api neraka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kebesaran-Mu kepada Nabi Muhammad, dan segala puji hanya bagi-Mu, wahai Tuhan sang penguasa alam. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kasih sayangi mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami semenjak kami masih kecil. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura ma'hadina al-falah madamatis samawati wal ard. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan kedua orang tua kami, urusan bapak ibu guru kami, dan urusan sekolah kami al-falah selama-lamanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal hammi wa adabil qabri. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat lemah, malas, takut, kikir, ragu, dan siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tiada pernah kenyang, dan dari doa yang tiada diperkenankan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran atas kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari kaum yang ingkar kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka.
Walhamdulillahi rabbil alamin, dan bagimu ya Allah segala puji karena Engkau Tuhan penguasa alam. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.